Hai guys, bersama Bang Boy. Semakin lama semakin terkuak. Sinepos ini problematik sebenarnya dengan keuangan. Yang terbaru, Dinar Candy King aku dipinjami uang 5 miliar. Seketika hancur narasi bahwa gue banyak meminjamkan barang-barang gue ke Nikmir. Oke, kita bahas. Itu dia reaksinya. Yang saya mengenal nggak dengan si Dinar Candy? Ya saya tahu Dinar Candy pada saat dia telanjang di pinggir jalan gitu. Saat itulah saya kenal dia karena dia minta tolong waktu itu. Tapi kalau saya ditanya punya hutang nggak sama si Dinar Candy, suruh si Dinar Candy-nya ngomong. Hutang apa saya sama dia? Segala orang-orang yang begituan dibawa-bawa gitu. Kan di dalam persidangan ini kan harus ada saksi dan bukti. Suruh datang aja tuh si Dinar Candy, suruh datang bersaksi. Orang begitu-begituan dibawa, lebih make sense Dinar Candy masuk ke kasus ini ketimbang lu. Karena Dinar Candy pernah fighting sama Nikmir dan akhirnya berteman. Nah, lu kan musuhnya. Dan lu awalnya gak kenal sama RG. Kok tiba-tiba lu nongol? Buat dia, biar aku enak ngebabat dia. Wih, ngebabat. Ada alasan aku ngebabat dia, ada alasan kenapa dia selama ini minta tolong sama aku, dan aku tuh tidak pernah berurusan dengan yang namanya Dinar Candy, apalagi masalah uang, apalagi dituduh aku punya utang sama dia 5 miliar. Sinting. Oke. Karena ditantang tanya si Dinar Candy, utang apa aku? Dijelaskan Dinar Candy, guys. Bukan Fitri yang menyebutkan kamu dipanggilnya fitnah atau fakta? Fitnah. Kamu gak pernah berhutang sama orang. Dan kalau memang mau mengembangkan bisnis gue, minjem juga. Dan aku kan di bank juga. Termasuk aku juga percaya sama perusahaan juga. Jadi kamu gak pernah minjem uang. Gak pernah minjem uang. Kamu minjemin uang gue. Itu tuh jadi kasusnya pas aku sama Apek. Jadi waktu itu dia yang mau membantu Apek lah. Makanya saat saya kasih waktu ini sampai keluar media itu kan dia juga pernah ngomong apa-apa. Malah yang buktinya yang mau pada gak usah diomongin, kalian dia juga gak pernah ngomongin, gak pernah apa. Cuma waktu itu memang pakai uang dari pemerintah gitu, pengurusannya Apek. Jadi bukan utang ya, itu masalah proses. Tapi masalah utang itu kan nanti kalau Apek sudah keluar, apakah itu utang atau bukan, nanti Apek yang bakal berbicara dengan Dina. Lagi pada saat itu Dina tuh lagi enjoy proses bangun karir, jual marah. Jadi aku tuh gak mau bentrok sama orang, gak mau apa yang namanya tuh gak mau saling jelas sama orang. Aku damai, mau cari uang, aku nyerahin keluarga aku. Oke. Intinya adalah bahwasannya lu itu nggak ada uang untuk dipinjemi gitu loh. Ya Nepos ya. Dan sekaligus ngebantah bahwasannya lu tuh nggak sekaya itu gitu loh. Jangan dikit-dikit orang lain pakai jaket itu barang-barang gue itu. Semua diklaim, akhirnya malu sendiri kan. Nah, karena lo udah malu Nepos, makanya Bang Boy akan janji untuk nampilkan semua netizen yang mengatakan tentang jaket. Izin skip kata si Petro. Takut ya sama lo ya kita menjadi baru ya. takut kita menjadi bebas. Ya pasti bebas dia. Nanti kalau dia bebas, orang pertama yang diserang itu lu. Karena lu segala biangkerok yang ada di sosmed ini ya. Hati-hati, tunggu aja. Sebentar lagi ya tanggal 8 Oktober ya. Pokoknya ada kebakaran jenggot. Ada dia udah ngomong, guys, Nikita Mirjani nggak kenal sama Reza Gladys. Ya wajar aja Nikita Mirjani ngomong seperti itu. Buktinya kalau Reza Gladys kenal sama Nikmir, pasti Reza Gladys punya nomor WA Nikmir. Buktinya dia nelponnya dan si Mail kan. Wajar aja Nikmir bilang nggak kenal. Kalau pernah satu koma ataupun satu room ataupun satu podcast hanya Jelas kau. Itu jaket yang dipakai Ani yang di sidang itu adalah sebetulnya jaket ibu. Aku kayak, oh iya. Ntar aku nanya sama si Tati ya, kalau dia ngelah, Teteh itu katanya jaketnya ibu yang dipakai waktu di sidang punyanya si ibu itu. Benar nggak itu? Coba di counter Teh ya.
Semuanya aja punya dia ya, dia tuh hebat banget ya. Jauh beda loh Tuhan. Kita semua kan nggak buta tentang jaket denim kan. Emang kalian ada yang nggak bisa bedakan mana yang mirip mana yang enggak di jaket denim? Kalau warnanya sama aja, gampang ngebedainnya. Apalagi warnanya sudah berbeda. Aduh Tuhan. Makanya Nick Mir, hati-hatilah. Jangan nampakin sempakmu ke depan Nepos. Takutnya diklaim semua nanti. Terlihat banget ya. Selama ini Nepos ini kayak menderita karena spotlight itu terus ke Nick Mir. Spotlight itu, pandangan itu, pujian itu tuh terus ke Nick Mir gitu loh. Dan dia kayak tersiksa. Jadi apapun yang tentang Nick Mir diklaim, itu punya gue, itu punya gue. Atau jangan-jangan ada perasaan sama Nick Mir ya? Wis. Jadi Nick Mir hanya milikmu seorang. Wis. Berarti psikopat dong. Oh my god. Itu jaket yang pakai Ani yang Tuh, tapi itu bukan yang dipakai sama Niki tuh. Ya ampun, dari warna, dari bahannya juga denimnya beda bahan. Itu warna biru apa itu yang dipakai Niki, warnanya biru muda. Ih lo mah ngeri banget sih. Nah, hari ini lewat katanya Miss Gosip perihal perjaketan yang dikenakan oleh Nikita Mirzani di Kamis kemarin ya guys. Menurut Kak Fitri Songteru, jaket yang dikenakan oleh Nikita Mirzani itu adalah milik Kak Fitri Songteru yang belum sempat dikembalikan oleh Nikita Mirzani. Waduh. Kok bisa ya Kak? Jangan-jangan malah kebalikan ini. Jujur ya Kak, kalau masalah fashion Kakak ketinggalan jauh deh sama Nikita Mirzani. Masa sih Nikita Mirzani harus terobsesi dengan fashionnya Kakak? Walaupun Kakak dinobatkan sebagai seorang sultan, tapi jujur fashionnya Kakak itu kalah jauh. Kakak sultannya Nikita Mirzani, ratu fashionnya Kakak. Ya berpakaian boleh sama, tapi aura tetap beda Kakak. Jujur, dan itu harus saya akui, kalau Kakak berpakaian itu B aja, tapi aura Nikita Mirzani ini bersinar ketika memakai jaket tersebut. Gimana? Wadidaw, meledak gak tuh? Jilat terus sampai meleleh. Dan mendukung omongan Bang Boy sebelumnya, benerkah si Nepos ini terobsesi dengan Nick Mir? Ya nggak sih, itu berbahaya loh. Itu sempat ada difilmkan ya, sifat-sifat itu ya arahnya yang betul-betul psikopat. Nick Mir hanya milik gue seorang, nggak boleh ada orang lain yang memiliki dia, hanya gue. Masalah jaket yang dibilang jaket Nikita Mirzani di dalam persidangan itu adalah jaket pinjaman. Langsung diulti sama Nikita Mirzani tadi di roomnya Koko Hirojimot. Kata Nikita Mirzani tidak ada barang apapun atau bekas dia di gue. Kenapa juga pula masalah jaket itu dibahas? Tidak ada bahasan lain lagi. Ini grup sebelah ini goyang, getar ini. Karena kenapa? Karena Nikita Mirzani dengan saksi-saksinya itu membuktikan bahwa Nikita bukan seorang pemeras. Jadi grup sebelah itu goyang. Tidak ada lagi hadis cerita, tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Jadi jaket segala tentang jaket pinjaman dan segala macam itu dikeluarkan. Dia pikir kan Nikita di dalam kan tidak bisa mengcounter ucapan-ucapannya. Tapi Nikita buktikan hari ini dia mengeluarkan statement bahwa jaket itu bukan jaket pinjaman dan ogah meminjam dan ogah punya barang dari orang tersebut. Salam dari Koko Hirojimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan. Uhuy. Banyak ini guys. Ya Allah Nepos, tolong please. Netizen sebodoh gua juga tahu kalau jaket yang lu aku sama yang kemarin dipakai Nick Mir jelas-jelas beda banget. Ya Allah, dari bentuknya, modelnya aja udah beda, kenapa lu ngaku-ngaku? Kacau banget ya. Kayaknya dia udah, otaknya kayak udah kebanyakan jadi apa ya? Apa? Udah di sini nih, otaknya udah di sini nih. Ya harusnya di sini, pindah geser ke sini nih. Menurut teman-teman gimana? Menurut netizen gimana?
Jaketnya sama nggak? Jaketnya si Nepos dengan jaket yang kemarin Nikmir pakai pas di persidangan yang cetar membahana Bahenol itu. Ya Allah, bisa ya si Nepos yang ngaku-ngaku itu jaketnya dia dipinjam sama Nikmir terus gak dibalikin. Nepos, satu kata buat lo. Masih nafsu abang sama dia. Dia nggak nafsu sama abang. Dia nafsu sama yang itu, yang dia terobsesi itu, guys. Nepos. Sampai jaket pun kau akuin itu jaket kau. Selain kau nepos, ternyata kau juga minus. Minus mata, minus penglihatan, minus akal, minus kebaikan. Nih ya Nepos ya, kau jangan pede kali, kau jangan kegeeran kali kau seolah-olah itu jaket kau, nggak seberapa jaket harga jaket kau itu, jangan kau ya. Tapi, aku bilang lagi sama kau, sebelum kau ngaku-ngaku, kau lihat dulu baik-baik ya detailnya. Kau rasa orang yang kata aja pun tau bedain mana itu jaket kau, mana yang enggak ya Nepos. Jadi teruntuk kau Nepos. Nah, besok-besok kalau ke depannya kau mau keluar ya, bagus kau tutup muka aja. Soalnya kalau aku jadi kau udah putus kali udah malu aku tuh. Udah malu kali aku nggak berani aku keluar. Kenapa? Baju orang, jaket orang, kau aku akui, padahal itu kerja kau. Pansos, ku gigit lah kau dari jauh. Kalau misalnya doksun apapun itu masih oke lah ya. Tapi ini per jaket-jaketan loh. Bukannya jaket-jaket LV atau yang merek-merek yang ternama. Model-model denim loh. Padahal yang jaket yang dia pakai itu beda banget. Beda banget kayak yang harganya dibanding yang punya Nikmir. Tapi dia akuin loh. Hei dokter siapa tuh? Yang katanya ada video Niki di lapas jambak-jambakan. Terus direkam jambak-jambakan sama siapa, wanita emas. Terus direkam, dia punya videonya, dia mau edarin videonya khusus buat kalangannya dia. Gue tunggu mana edaran video lu. Dan tau nggak? Tidak ada jambak-jambakan itu. Lu jangan bikin hoax ya. Lu dokter kagak punya kerjaan. Lu dokter apa lu? Dokter jiwa atau dokter apa lu? Hah? Gosip aja kerja lu, itu gua kejar lo. Kalau lu punya video tersebut, kenapa bisa ada videonya beredar? Kalau nggak ada video berarti lu hoax fix ya, hoax lu, penyebar hoax, tau nggak lu penyebar hoax? Ya dokter siapa itu? Gua kejar itu ya, nggak ada. Niki sudah klarifikasi tidak ada. Video sebelumnya gua bilang tolong kalau ada pihak lapas, ternyata Niki udah klarifikasi nggak ada. Jangan nyebarin hoax. Kalau komal aja, nggak ada melarang kalian komal. Ya namanya juga dokter yang jadi residivis. Dia nggak takut lagi untuk menyebarkan hoax, udah nggak takut lagi dia. Karena mungkin bagi dia, ya lebih enak di penjara ya. Ya kalau gitu gue nyebarin hoax lagi dong. Nikita Mirzani baru aja bikin story, padahal netizen channel ya sudah pernah tuh dengar soal isu si Dogi Chun. Dogi Chun itu emang katanya ya, kabarnya pernah tinggal di rumah batu ya. Jadi Dogi Chun itu emang residivis cuy. Cuman ya mau bagaimana ya, netizen channel kan kagak merasa punya hak ya buat kasih tahu sahabat channel. Nah sekarang kan kebuka sendiri ya, katanya dia residivis ya dan pernah jualan obat ilegal dan ngaku-ngaku tabib. Cuma yang bikin kagak habis pikir ya, kok bisa gitu ya. Orang yang notabene pernah di rumah bambu ya malah ngejelekin dan ngomongin orang yang sedang di rumah bambu. Kan dia tahu sendiri ya, hidup di balik jeruji jeruji kayu ya, itu kagak enak cuy. Jadi buat Dogi Chun nih ya. Enggak bang. Bagi kita nggak enak, tapi bagi Dogi Chun, wah itu udah mewah sekali tuh. Ongkang kaki dapat makan. Ngikuti apel, ngikuti upacara, makan. Habis itu sholat atau ke gereja dia, habis itu makan. Wah enak kali bang. Dan sepertinya dia pengen lagi masuk penjara. Nah kalau masuk penjara seru ini. Ketemu Nikmir itu baru jambak-jambakan nanti. Thank you guys. Support terus. Bye-bye.